Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. وفي سند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا به وببركات علومه في دارين آمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Mu'awanah. Sama-sama kita hormati orang tua kita, Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab, Ustaz Haji Yusuf, Ustaz Kazruni, Ustaz Samsudin, Ustaz Hilmani, Ustaz Nasih, para asatiz, para hujat hadirin jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada malam ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis ini dalam rangka taklim. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Azani hadir. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan bagi Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Belum kita mulai ta'lim, baca suratul Fatihah al-Imam al-Fadil Syekh Kamil Muhammad Nabi Syafi'i Husain Ali Mansur Husain Wajid Subri Habisan Samarkandi Nabi Yazid Muhammad Nabi Yazid Muhammad wa ila rinfaqa hadzal masjid ila hadir Usman Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Jadi apa yang diceritakan oleh malaikat Jibril tentang bagaimana neraka itu ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang disiksa, diazab di sebelah barat, maka yang ada di timur akan ikut terbakar karena dahsyatnya siksaan itu ya. Dan juga karena panasnya dari api neraka itu. Jadi neraka itu, kata Jibril kepada Rasul, dasarnya itu dalam ya. Jadi kayak jurang bawah, itu di bawahnya dalamnya luar biasa. Lalu kemudian perhiasannya itu, kalau kita kan di dunia perhiasan emas, perak, di sana besi. Besinya juga bukan besi biasa, besinya panas. Minumannya air yang mendidih, nanah. Ya. Bajunya merupakan muqatta'atun niran, potongan dari api neraka. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsun minar rijal wan nisa. Dan neraka itu, kata Jibril ketika beliau menceritakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, neraka itu punya 7 pintu. Tiap-tiap pintu itu punya bagian-bagian, udah dibagi-bagi masing-masing. Ya, orang laki, orang perempuan semua. Jadi dari 7 pintu neraka itu semuanya udah ada bagian. Jadi yang nempatin siapa aja itu udah ada semua, posisinya di sebelah mana, itu semua udah diatur, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, ahya ka abwabina hadi. Lalu Nabi nanya lagi sama malaikat Jibril, ya Jibril, apakah neraka itu yang tadi dibilang pintunya ada 7, apakah ke-7 pintu itu sama kayak pintu-pintu kita ini di rumah? Itu nih pintu, di sana pintu, di sana pintu gitu. Kita kan rumahnya pintu nggak mungkin satu, itu. Ada orang yang rumahnya pintunya mana tuh? Ada kali yang kontrak sepetak ke pintu satu doang. Depan doang, kalau kebakaran nggak bisa lari kemana-mana udah. Ya.
Gitu, pintu atau makanya kalau orang-orang dulu tuh kalau bikin rumah pasti dibikin jalan samping ada. Ini orang dulu rumahnya lebar-lebar, tanahnya gede kan gitu. Kalau sekarang kita bikin jalan samping habis depannya. Dulu semua tuh orang-orang dulu tuh kalau bikin rumah pasti ada jalan samping. Jadi kalau ngapa-ngapain kan enak, ada tamu nih. Ya kan makanan nggak ada. Nah kita beli lewat jalan samping. Jadi tamu nggak tahu kita belanja di warteg kan gitu. Taunya pokoknya makanan udah ada kan gitu. Nah kalau sekarang rumahnya udah pas-pasan, lebarnya cuma 3 meter. Mau bikin jalan samping, nah repot urusannya. Habis sudah mukanya. Gitu. Kalau dulu sih emang orang tanahnya lebar-lebar, pas meninggal kan dibagi-bagi tuh. Jadi keteng-keteng makin kecil, anaknya dapat yang 50 meter, yang perempuan jigo dapatnya 25. Ya begitu dah. Nah ini Nabi nanya pintunya yang 7 tadi itu sama nggak sama pintu kita nih, rumah-rumah kita tuh sana pintu itu. Luqalala walakinnaha maftuhatun ba'duha asfalu min ba'din. Ya. Jadi kata Jibril, enggak ya Rasul. Ya. Jadi pintunya nggak mirip sama pintu rumah-rumah kita nih yang ada di dunia. Ya. Nggak kayak gini. Jadi itu pintunya terbuka. Ya. Sebagiannya. Dan dia itu posisi yang satu di bawah yang lain. Jadi begini. Gitu. Jadi pintunya tingkat rumah susun. Ini yang paling bawah. Ya ada pintunya, naik ke atas ada pintunya. Kalau kita kan pintu, gitu kan. Ini pintunya begitu. Naik lagi pintu lagi atas, naik lagi gitu. Ya di rumah susun. Gitu. Makanya kan orang bikin rumah susun mungkin terinspirasi dari neraka kali itu. Pintunya dari atas bukan. Ya. Nah ini yang dibilang sama Jibril tuh kayak gitu, neraka. Ya. Min babin ila babin masiratu sab'ina sanah. Dari satu pintu ke pintu yang atasnya lagi itu jauhnya ya, itu jarak perjalanan 70 tahun. Ya. 70 tahun. Coba dah ente jalan 70 tahun udah nyampe mana kira-kira? Ya. Belum nyampe setahun udah mati, kecapean. Itu hadirin rahimahullah. Artinya apa? Itu jauh banget jaraknya. 70 tahun perjalanan. Lalu kemudian kullu ababin minha asyaddu harran min alladhi yalihi sab'ina di'fan. Jadi setiap pintu yang selanjutnya itu lebih panas ya, dibandingkan dengan pintu yang atasannya ya 70 kali bedanya. Jadi yang paling bawah itu yang paling panas. Naik ke atas panasnya kurangan 70 kali. Naik ke atas makin adem, tapi nggak ada neraka adem. Maksudnya panasnya rada kurang gitu. Ya kalau adem mah bukan neraka namanya. Ya puncak. Ya jadi seperti itu. Lalu kemudian yusaku ada Allah ilaiha fa izan tahu ila babiha istaqbalat humuz zabaniyah bil aglali was salasil. Ya, batas lukusil silatu fi fammihi wa takhruju min duburihi wa tughallu yaduhul yusra ila unuqihi wa tudkhalu yaduhul yumna fi fuadi wa tunza'u min baini katifaihi wa tushaddu bis salasil wa yuqarranu kullu adamin ma'a syaitan fi silsilatin wa yushabu ala wajhi wa tudribuhul malaikatu bimaqami'a min hadidin. Jadi ini orang-orang yang pada masuk neraka. Jadi musuh-musuh Allah itu nanti akan digiring, diseret ya, dimasukin ke dalam neraka. Tergantung sama tingkatan mereka masing-masing. Karena udah ada tempat-tempatnya, pos-posnya tuh. Ini yang model begini, ntar masuknya kemari. Yang model begini masuknya kemari, udah ada bagiannya. Lalu ketika mereka udah digiring, diseret, dibawa ke dalam neraka, ketika mereka udah sampai di pintu neraka, maka mereka akan ditemui berhadapan dengan yang namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah dengan rantai, dengan belenggu rantai,
terus borgol berenggu gitu di bawah. Ya. Lalu kemudian ya rantai-rantai itu ya akan diiketin ke orang-orang itu, dimasukin ke mulutnya, ya fipami diikat, lalu kemudian dikeluarin dari duburnya. Bayangin tuh, dimasukin ke mulut, di sudut telan tuh ditarik keluar lewat duburnya. Coba ada siksaan yang kayak begitu di dunia. Ya, begitu. Mati nggak orangnya? Kagak, hidup. Itu makanya mereka gitu. Tangannya kemudian dirantai, dibelenggu yang kiri, lalu kemudian ditarik sampai ke leher, lalu kemudian dimasukin ke dada, tembus ke bahunya, ke depan gitu. Jadi ini kayak gini ya, yang namanya orang-orang yang ada di dalam neraka. Jadi udah nggak bisa kemana. Kalau kita paling di dunia orang paling dirantai tangannya doang, ya kan? Itu kalau yang penjahatnya kelas berat paling tangan sama kaki dua, kadang digabungin jadi satu. Itu kalau yang penjahatnya kelas kakap. Itu udah begitu doang udah. Paling top begitu. Ini kan luar biasa diseretnya. Ya. Nah ini makanya lalu kemudian mereka semua ini akan digiring bareng sama setan. Jadi dibarengin tuh manusia bareng sama setan. Jadi kita disamain sama setan udah. Nah teman kita udah jadi di sana gitu kan. Giring masuk. Kok kita rombongannya sama yang begini sih? Ya sama lagu lu kan gitu jadi. Lagu di hidup lagunya lagu setannya mati nanti di sana juga digiring ya. Wa yukarranu kullu adamin ma'a syaitan fi silsilatin yushabu ala wajhi. Ya. Jadi dirantai itu bareng-bareng sama setan tuh bareng. Udah satu gerbong pokoknya udah. Ya. Jadi kan kalau ada orang tuh kalau dirantai kan bareng-bareng tuh biar nggak lari. Jadi rantainya nyambung dia ke sono nyambung semua udah. Kalau lari atuh lari semuanya, hidangnya nggak bisa lari udah. Kayak gitu. Udah jadi kita digabungin bareng sama setan. Jadi jangan takut sama setan. Kalau makanya orang-orang yang begitu kan nggak ada takutnya sama setan. Coba ada orang dah sama kuburan, pacaran di kuburan, takut nggak sama setan? Kan bakalan bareng ntar gitu. Makanya enak aja bawaannya kan gitu. Gonten. Lalu kemudian dibakal diseret ya, lewat pakai mukanya. Jadi ditarik gitu. Ya, diseret. Itu kayak begitu kondisinya. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian akan dipukul mereka oleh malaikat dengan palu yang terbuat dari besi. Gitu. Jadi ya begitulah. Ya kalau kita ibaratin ya kalau di kam-kam penyiksaan orang perang ketangkep gitu. Ya. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya kan orang itu kalau perang itu kalau buat nyiksa, apalagi kalau yang ketangkep komandan-komandan yang tahu posisi-posisi vital penting itu nggak bakal dibunuh, disiksa, gitu, nggak bakal dimatiin. Itu aset soalnya. Kalau kita matiin rugi kita. Makanya mereka itu kalau dari zaman dulu perang itu membuat percobaan-percobaan kayak Jepang dulu waktu perang dia bikin percobaan bagaimana cara interogasi lawan musuh yang ketangkep biar dia ngaku, tapi kita seksa dia kagak mati. Gitu. Kalau polisi tahu tuh gebukin orang biar nggak mati caranya. Gitu. Ada caranya. Gitu. Ada tekniknya gitu. Jadi kalau dipukul bagian mematikan bisa langsung mati, tapi ada bagian-bagian tuh kalau nyiksa begitu. Jadi mereka punya alat-alat yang emang eksperimennya ya para tahanan. Dites, wah ini cocok nih. Jadi orang disiksa, dia ngerasain siksaan, dia sadar, tapi dia nggak bisa teriak. Yang tangannya dipotong satu-satunya, nggak mati. Tapi dia nggak bisa ngomong, tapi dia rasain itu yang namanya penyiksaan kayak begitu. Ya kupingnya dipotong, giginya dicabut satu-satu, rambutnya dicambak, nyampe putus pada semua. Kayak begitu. Ya itu aja mau ngomong. Ya kan? Kayak begitu, dimasukkan ke air es dingin. Tuh, coba ada ente dah. Kakinya direndam di air es. Coba deh. Kakinya aja, jangan usah badannya semua. Kaki diikat, kakinya direndam di batu es.
Gimana rasanya? Waduh, makanya kalau tentara Jepang tuh kalau ketangkep dengan mauan mati dia harakiri. Pakai bayonet dia potong udah. Ya, daripada ketangkep urusannya begitu. Makanya kalau orang-orang tentara tuh kalau tentara ketangkep perang, ya Allah, mendingan mati tahuan udah. Mengapa siksaannya luar biasa kalau udah masuk kamp militer begitu. Ya ini hadirin jamaah rahim. Kita kan itu perang gitu. Kita ini kan kalau diajak siap perang, siap. Ya perang. Ya kan baru jalan-jalan 3 hari dia pengen buru-buru pulang. Ini jalan-jalan ziarah. Ini kapan pulangnya sih? Ya gimana perang orang luar biasa. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi seperti itu, dipukul pakai palu. Kullama aradu ayakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali mereka mau kabur keluar dari neraka kan diseksa tuh, dia mau kabur kemana ditarik lagi tuh, ya ditarik lagi, dibalikin lagi, mau kemana lo, tarik lagi, ya, ya agar dia bisa hilang dari min ghammin, dari kesengsaraan dia penderitaan di neraka, dibalikin lagi, u'idu fiha, mau kabur tarikin lagi, masuk lagi ke dalam neraka, buat diapain? Buat disiksa. Jadi itu hadirin rahimakumullah. Makanya kita kan nih kalau orang-orang yang pada afala ta'qilun, apakah ente nggak mikir? Kita hidup di dunia berapa lama sih hidup? 60, 70 selesai udah. Ya. Allah tuh minta kita sembahyang yang benar 5 waktu. Kan dari mulai akil balik doang. Umur berapa? 14 tahun. Istiqra Imam Syafi'i dulu ya, kalau sekarang mungkin bisa jadi di bawah 14 tahun udah pada akil balik kalau anak laki. Jadi itu begitu udah sampai kita mati, cuman diminta sembahyang 5 waktu biar benar, ya, dan lain sebagainya. Karena nanti kalau udah urusannya di akhirat, udah nggak ada lagi pengampunan. Ya seperti yang dulu udah kita bahas, bagaimana tuh orang ketika mereka ada di neraka, mereka minta keluar, ya kan, manggil-manggil nama malaikat, so akrab gitu. Kata malaikat, lo ngapain manggil gue gitu. So akrab gitu. Malaikat akhirnya manggil Allah. Allah juga cuekin aja. Dulu dipanggil masjid hayya 'alas shalah. Kata Allah dulu dipanggil hayya 'alas shalah. Ayo sembahyang, ditidur yang ada. Mancing, ngadu burung ada. Gitu nggak mau. Sekarang gini manggil-manggil. So akrab bahasa gitu. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi mereka pada mau lari, tarik lagi, masukin lagi. Jadi seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sukanu hadil abwab?" Ya Jibril, ini neraka kan tadi ada 7 pintu. Pintunya dari bawah ke atas tuh, atau dari atas ke bawah. Yang pertanyaan Nabi, ini penghuninya siapa aja? Itu neraka yang 7 pintu, yang isi siapa? Gitu. Orang-orang yang bakal masuk. Lalu faqala ammal babul asfal fafihi al munafiqun wa man kafara min ashabil maidah wa ali fir'aun wasmuha al hawiyah. Neraka yang paling bawah, pintu yang paling bawah, ini yang paling panas. Ini yang paling panas nih, yang paling di dasar. Ya. Ini isinya orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik, orang Islam juga, cuman lagunya begitu. Islam tapi ngancurin Islam, itu namanya orang munafik. Ya. Lalu kemudian mereka daripada orang-orang kafir, dari ashabul maidah dan juga dari keluarga Fir'aun. Neraka ini namanya neraka hawiyah. Itu neraka yang paling dasar, yang paling bawah. Itu. Lalu wal babusani, kata Jibril, pintu yang kedua, fihi al musyrikun wasmuhu al jahim. Pintu yang kedua neraka itu di dalamnya isinya orang-orang musyrik. Ya. Itu namanya neraka jahim. Di atasnya lebih adem 70. Gitu. Ya, lebih adem. Jadi yang paling panas tuh yang paling bawah. Tapi yang namanya neraka, seadem-ademnya neraka, tetap aja gosong kan gitu. Lalu kemudian naik lagi
Ya, pintu yang ketiga fihi as-sabiun wasmuhu sakor. Isinya orang-orang as-sabiun, orang-orang yang menyembah nenek-nenek moyang mereka yang dulu-dulu tuh, ya, nyembah roh-roh dan lain sebagainya. Itu namanya neraka sakor. Lalu yang keempat kata Jibril, wal babur rabi'u fihi iblis wa man tabi'ahu wal majusu wasmuhu lazo. Pintu yang keempat itu isinya iblis dan orang-orang yang ngikutin iblis. Ya, bayangin, iblis masih di tempat keempat ya, nggak paling bawah, lumayan. Iblis kalau kita pikir wah iblis nih paling bawah deh, paling geblek, tapi kagak, ternyata iblis ada di tingkat keempat. Gitu kan. Masih lebih bawah yang tadi itu orang-orang munafik pada fidarkil asfal minan nar. Ya. Jadi isinya iblis dan orang-orang yang ngikutin iblis dan juga orang-orang majusi. Orang majusi itu nyembahnya api. Ya, nyembah api. Itu namanya lazo. Lalu wal babul khamis, pintu yang kelima isinya orang-orang Yahudi. Namanya Hutama. Wa ma adraka mal Hutama. Narullahil muqadah. Ya. Jadi itu isinya orang-orang Yahudi. Lalu wal babus sadis, pintu yang keenam isinya orang-orang Nasrani. Wasmu as-sa'ir, ya neraka sa'ir, isinya orang Nasrani. Summa amsaka Jibrilu hayaan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian habis itu Jibril diam tuh. Dia nahan diri, dia kagak ngomong. Habis ke-6 ke berapa? Ke-7, neraka yang paling atas, paling adem. Ya bahasa itu paling adem tuh neraka. Ya, yang siksaannya yang paling ringan, orang pakai sendal dari neraka, habis itu otaknya mendidih. Itu paling ringan tuh di neraka. Yang terakhir kan namanya neraka jahanam. Makanya Jibril kagak ngelanjutin tuh, dia cuma 6 doang. 6 kan, habis 6 dia diem tuh. Ya dia nggak ngomong habis itu dah ya. Ya hayaan min rasul, karena dia malu sama Nabi, pengen ngomong kagak enak gitu, nggak enak. Jaga perasaannya Nabi, kagak enak, pengen ngelanjutin, diem aja habis itu. Gitu. Faqala lahu alaihi salam. Lalu kemudian Nabi nanya, ngomong sama Jibril. Udah 6. Ya kalau bahasanya, ala tukhbirini man sukanul babil sabi. Jibril, ente nggak mau kasih tahu aneh, pintu yang ke-7 siapa penghuninya? Gitu. Jibril diam aja dah. Bahasanya gue gak enak banget ngomongin. Ya kalau kita misalkan ada orang nih, ya anaknya misalkan kena masalah, kita kan pengen ngomong laporan sama dia kagak enak, sama bapaknya gue pengen ngadu, gue gak enak banget sama dia. Nah Jibril juga pengen ngomong kagak enak, sama Nabi juga ngomong kagak enak. Habisnya karena Nabi nanya yang ke-7 siapa penghuninya. Akhirnya Jibril bilang fihi ahlul kabair min ummatikal ladzina matu walam yatubu. Ya Rasulullah, neraka yang ke-7 itu di dalamnya isinya adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa besar dari umatmu ya Muhammad, yang mana mereka meninggal dunia dan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tadi Jibril nggak mau cerita, dia udah tahu bakal Nabi itu bakal bagaimana reaksinya kalau tahu. Makanya Jibril diem aja, gak mau lanjutin, diem aja. Akhirnya Nabi nanya lagi, yang 7 mana? Kan katanya 7, baru 6, udah 6 dia diem aja Jibril. Akhirnya Nabi yang nanya, Jibril gak enak. Akhirnya udah, karena Nabi nanya ya diceritain. Isinya adalah umat Nabi Muhammad yang banyak berbuat dosa besar, lalu kemudian dia belum sempat taubat, lalu kemudian udah keburu mati. Gitu. Maka mendengar ini fakharan Nabi mughsyan alaihi. Maka ketika dengar kayak gitu, Nabi Muhammad pingsan, dengarnya kaget. Umatnya ada yang masuk neraka. Bayangin Nabi Muhammad. Ya. Ada orang kita anaknya di penjara, biasa aja ketawa, anak lu di penjara, lu narkoba. Cariin dah, susah banget dibilangin gitu. Enggak kaget kagak ya. Ya ini Rasulullah dengar umatnya ada yang masuk neraka dan pada suka berbuat dosa dan belum sempat taubat. Padahal ini orang berbuat dosa
belum sempat taubat masuk neraka, Nabi masih pingsan, kaget. Kan kalau hitungan kita, kalau kita yang jadi Nabi pantas ya, dosanya banyak taubat kagak, ya, pantas banget masuk neraka. Kalau kita begitu mikirnya. Tapi Nabi Muhammad kagak mau umatnya masuk, biar kata dosanya banyak, ya, belum sempat taubat. Kalau bisa pokoknya kalau umatku pokoknya spesial masuk surga semua. Biar kata kagak sembahyang, kata Nabi masuk surga aja semua gitu. Nabi maunya begitu. Cuman kan aturan Allah nggak bisa begitu. Nah ini hadirin rahimakumullah. Fawadu Jibril ra'sahu ala hujrihi hatta afaqa. Kemudian malaikat Jibril meletakkan kepala Rasulullah di atas paha beliau sampai Nabi Muhammad siuman sadar dari pingsannya. Gitu, nggak dikasih minyak angin kagak, didiemin aja gitu Nabi. Nabi pingsan. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Falamma afaqa qala ya Jibril azumat musibati washtadda huzni aw yadkhulu ahadun min ummati an-nar. Setelah beliau sadar siuman, beliau bilang, ya Jibril, sangat besar musibah yang menimpa diriku dan begitu berat ya duka citaku. Emang bahasa gini, emang benar Jibril umatku ada yang masuk neraka itu betul gitu? Apa Nabi Muhammad apa nggak percaya? Ya, awayadkhulu ahadun min ummati an-nar. Jadi Nabi Muhammad, emang umatku ada satu doang nih, ahadun min ummati. Emang Jibril ada umatku, satu orang umatku yang masuk neraka. Bayangin. Atau Nabi Muhammad tuh masih pikirin gitu. Makanya kita sih sebenarnya ini aman-aman aja anteng gitu. Ya sebenarnya kalau kita udah sembahyang, rajin, puasa ini sebenarnya sih udah tenang aja udah. Kita sih yakin aja masuk surga. Nabi insya Allah bakal nolongin orang yang gak sembahyang, gak ngaji aja yakin banget masuk surga. Ya apalagi kita yang ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Faqala iya ya Rasul, ahlul kabair min ummatik. Orang-orang yang suka berbuat dosa besar dari umatmu ya Rasul, mereka itu bakal masuk ke dalam neraka. Nabi masih nggak percaya. Ya. Ya kalau hitung-hitungan kita sih ya pantas nggak? Kalau orang berbuat kesalahan, bunuh orang, masuk penjara, pantas kan? Pantas. Tapi Nabi Muhammad udah tahu umatnya min ahlil kabair. Bayangin, ahli kabair, tukang ngerjain dosa-dosa besar, masuk neraka. Nabi masih sedih dengar itu. Kagak taubat lagi itu orang kan gitu. Nabi Muhammad masih pikirin. Makanya apalagi model-model orang-orang yang pada rajin astagfirullah robbal baraya, astagfirullah minal khotoya, ya Allah. Itu sih yang kayak begitu sih, kalau ada dosa-dosa insya Allah lah aman lah gitu ya begitu. Cuman kita jangan kebangetan pede juga gitu, santai aja udah. Ya jangan sombong. Gue habis ngaji kemarin malam Selasa, gue sih rumahnya sama surga deket udah kayak. Ya kalau jalan kita udah pas sih insya Allah nggak akan kesasar udah. Ya kan kita ikutin mapnya, belok kanan, udah ikutin map aja, dan kita nggak tahu jalanannya kan. Ya kalau tadi bawa ke Kober lain ceritanya urusannya gitu jalannya. Selama kita ikutin ini belok ya belok. Ya disuruh belok sama map kita lurus. Akhirnya kan disuruh putar balik sama map, kita mau lurus terus. Kata mapnya dasar lu. Dibilangin muter balik dia lurus terus. Akhirnya dicariin jalan lain lewat Kober jadi muter gitu. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Summa baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baka Jibril. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, sebentar. Assalamualaikum Said. Ya, Papa lagi ngajar, telepon mama aja ya. Oke. Dari Gontor nelpon. Tadi kemarin nelpon saya nggak sempat angkat. Jadi Rasulullah nangis. Ya mikirin umatnya yang pada bikin dosa gede, belum sempat taubat udah keburu mati, masuk neraka. Nabi nangis. Ngelihat Nabi nangis, Jibril juga ikut-ikutan nangis. Makanya kan tuh kalau dulu tuh sering ada tuh kalau zikir pada nangis-nangis, itu ada tim nangisnya. Ya kan saya waktu itu ngobrol sama Kiai Fahru Rozi Ishak Al-Maghfur lagi itu, jadi katanya
Itu kalau gitu satu, tuh ada timnya tuh yang tukang nangis. Jadi di sini ada atu, di sana atu, ada 4 taruh. Nah dia tuh kalau gitu nangis dah. Nah yang lain ngeliat dia nangis, berasaannya ikut-ikutan. Nah yang sebelahnya gue nggak enak kan nangis, gue nangis juga dah. Gitu. Akhirnya nangis semuanya. Gitu. Terbawa. Ente lagi ngeliat ada orang meninggal dunia, ya pada nangis keluarga kita jadi sedih nggak? Sedih juga walaupun yang meninggal bukan ibu kita, bukan bapak kita lihat dia pada nangis, sedih. Kita ikut-ikutan nangis. Maka Jibril ngelihat Rasul nangis, dia nangis juga. Itu. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzilahu wahtajaba 'anin nas. Habis itu Rasulullah masuk ke rumahnya, lalu kemudian dia enggak mau ketemu sama orang. Artinya dia mengasingkan diri dari berjumpa dengan orang, enggak mau. Fakana la yakhruju illa ila sholati yusalli wa yadkhulu wa la yatakallamu ahadan. Jadi setelah kejadian itu Jibril nyeritain umatnya yang banyak buat dosa besar bakal masuk neraka, penghuni neraka yang paling atas, itu namanya neraka jahanam yang paling atas ya. Itu semenjak mendengar itu Rasulullah nggak keluar dari rumah kecuali sembahyang doang, sembahyang. Habis itu masuk ke rumahnya lagi nggak ngomong sama siapapun, sama Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya nggak ada yang diajak ngobrol. Masuk rumah, sembahyang jadi imam, selesai masuk rumah. Kan sahabat bingung lihat gini, Rasul ini ngapain, ngambek, ngapain, ada apaan ini? Ya. Ini hadirin. Wa ya'khudhu fi sholati wa yabki wa tadarru ila Allah taala. Lalu beliau sembahyang, nangis ya. Beliau merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa ya. Yang beliau doain apa? Kita umatnya. Kok ada ya Allah umatku yang sampai masuk neraka? Dipikirin tuh. Ya makanya pemimpin yang model Rasulullah nggak ada lagi, udah nggak ketemu. Ya. Ya. Pemimpin tuh terakhir yang diakui kebenarannya ya Umar bin Abdul Aziz. Selebihnya udah enggak. Dari khalifah yang 4 lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz. Selesai itu enggak masuk. Harun ar-Rasyid aja enggak masuk. Enggak masuk dalam kategori orang-orang yang bayangin Harun ar-Rasyid enggak masuk. Ya, Umar bin Abdul. Makanya kita kalau nyari pemimpin mau yang paling benar banget, yang paling ini. Ya, enggak ketemu, susah. Semua manusia punya kekurangan dan juga ada kelebihan masing-masing. Itu manusia enggak ketemu lagi. Ya. Lalu kemudian hadirin rahimakumullah, falamma kana al-yawmu salisu aqbala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu hatta waqafa bil bab wa qala assalamu alaikum ya ahla baitir rahmah hal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sabilin falam yujibhu ahadun fatanaha bakian. Jadi karena setelah berlalu 3 hari, jadi setelah Jibril cerita tentang neraka, lalu menceritakan bahwa umat Nabi Muhammad ada yang bakal masuk neraka paling atas, neraka jahanam. Nabi itu 3 hari setelah bertemu Jibril masih begitu aja udah, nggak mau ngomong sama orang, cuman ke masjid sembahyang doang, ngobrol loga langsung pulang. Ini nggak usah jauh-jauh, misalnya Ustaz Ajis nih, ya dia bisa jadi imam nih, 3 hari habis jadi imam, ya kan doa pulang. Sekarang Ustaz ngapa ya katanya? Dari kemarin nggak ngomong, diem aja. Pasti nanya, apalagi Rasulullah tempat orang nyari fatwa, nanya hukum, ngadu apaan aja, Rasul nggak mau, habis itu langsung masuk. 3 hari akhirnya Abu Bakar ambil inisiatif, beliau menghadap, ya, nemuin Rasulullah, beliau berhenti di depan pintunya Rasul, lalu mengucap salam, assalamualaikum ya ahla baitir rahmah. Dia mengucap salam sama Rasulullah. Hal ila Rasulillah islamin, apakah saya bisa ketemu sama Rasulullah? Begitu bahasanya begitu. Ya. Tapi yang terjadi apa? Kagak ada yang jawab. Rumahnya tutup pintunya Abu Bakar. Maka kemudian beliau ya nangis sedih. Ya. Ini ngapa ini kayak begini. Lalu kemudian habis itu Umar gantian datang ke rumah Rasul.
Ngucap salam, assalamualaikum ya ahla baitir rahmah, hal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sabil. Apakah bisa ketemu sama Rasulullah? Gitu. Enggak ada jawaban juga. Enggak ada yang jawab. Maka kemudian nangis juga Umar. Itu ngapain ya Rasul? Lalu kemudian habis itu Salman Al-Farisi nggak mau kalah. Iya, dia datang juga ke rumah Rasul. Ini orang-orang dekat Rasul semua nih. Ya. Hatta waqafa bil bab, sampai dia berhenti di depan pintu rumah Rasul. Dia mengucap salam, assalamualaikum ya ahla baitir rahmah, hal ila maulaya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sabil. Ya, apakah saya bisa ketemu dengan junjungan saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada yang jawab juga. Hening suasananya. Lalu kemudian dia nangis. Ya sampai terjatuh, terus dibangun lagi, gitu. Nangis mikirin Rasul. Ya kalau sahabat-sahabat yang inti aja udah pada nggak bisa nemuin, akhirnya ya solusinya atuh udah nih. Ya kita ke rumah anaknya udah, gitu. Nggak ada yang lain udah nih. Akhirnya hatta ata baita Fatimah waqafa bil bab summa qala assalamu alayki ya ibnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datang ya ke rumah Fatimah. Rumah Fatimah, kemudian beliau di depan pintu rumah Fatimah ngucap salam, assalamu alayki ya ibnata Rasulillah. Wa kana Aliun radhiyallahu anhu ghaiban. Kebetulan Sayyidina Ali waktu itu lagi kagak ada. Yang ada cuma Fatimah doang. Faqala ya ibna Rasulillah. Akhirnya ngadu Salman, wahai putri Rasul, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ihtajaba 'anil nas falaysa yakhruju illa shalah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini beliau mengasingkan diri dari orang. Dia nggak mau ngomong sama orang. Bahasanya udah 3 hari ini beliau ke masjid itu cuma sembahyang, habis sembahyang nggak ngobrol, nggak ngapa-ngapain. Ya, matanya kelihatannya sembab sedih, habis itu masuk ke rumah. Dia aduin, Abu Bakar udah datang, Umar udah datang, tapi Rasulullah nggak menjawab salam mereka semuanya, gitu. Makanya dia minta agar Fatimah yang nemuin Rasul, masalahnya apa sampai kayak begini Rasulullah. Dibayangin tuh. Ya kalau kita pikirin Rasulullah tuh ya belain kita bener-beneran. Makanya nanti itu di akhirat ketika lagi timbangan amal Nabi Muhammad nongkrong di situ. Ditongkrongin tuh ditimbang amalnya. Samsudin ditimbang. Dilihatin, Nabi ngeliatin aja nih. Beratan mana? Gitu kan, tahu-tahu banyakan dosanya kan gitu. Akhirnya Nabi Muhammad ngambilnya kertas, ditaruh aja di timbangan itu. Langsung tuh kebaikannya langsung banyak penuh. Kata Nabi, masuk surga gitu. Bayangin gimana kurang enak kita. Umat yang lain kagak, kita doang. Giliran templang nih banyakan dosanya, Nabi Muhammad taruhin lagi. Langsung naik bang. Jadi begitu. Itu Nabi Muhammad tuh belain kita. Makanya kalau kita sama Nabi Muhammad maulid pakai pelit nyumbang, pakai cuma 20.000 doang, setahun sekali mau kebangetan dia bilang. Ya. Jangan nganggap sahabatnya Rasul, cinta sama Rasul, cinta gitu. Siap mati buat Rasul, siap. Besok maulid nyumbang 1 juta. Langsung anyep. Gitu, hadir. Padahal duitnya banyak, kontrakannya 15 pintu gitu. Gitu itu. Buktiin. Ini Rasul sampai kayak begitu, ditungguin kita ntar. Di timbangan tuh dilihatin umatnya nih. Ya dilihat ya yang model gini sih. Romannya dosanya banyak kan, Nabi udah siapin itu buat nambah-nambahin berat. Pasti ada catatan solawatnya dia. Makanya kan begini hadirin, solawat itu kenapa kalau hari Jumat kita disunatin solawat? Beda, makanya kalau Jumat itu solawat paling kagak 300 tuh. Makanya kita datang tuh ke masjid kalau Jumat tuh biar awalan. Ente nggak usah baca surat tabarok emang malam Jumat bacanya. Kalau lagi Jumat tuh baca solawat aja udah 300 sambil nungguin waktu Jumat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Terserah mau solawatnya mau udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina, terserah apa nih. Solawat 300. Apa sih bedanya solawat hari Jumat atau malam Jumat dengan solawat di hari yang lain?
Jadi kalau sholawat kita pada hari Jumat itu langsung didengar sama Rasulullah. Itu. Tapi kalau sholawat kita di hari yang lain, itu ada malaikat yang tugasnya nganterin bacaan sholawat kita. Jadi kalau Jumat, malam Jumat, hari Jumat kita baca sholawat, Rasul dengar langsung. Ya Ustaz Samsudin baca sholawat, Nabi kenalin banget suaranya. Samsudin suaranya nih. Ya. Ya. Lain, gitu lain emang lain sendiri dia kan gitu. Nabi kenalin banget Samsudin. Jadi begitu udah dikenal. Tapi kalau hari yang lain sholawat kita, itu ada malaikat ya Rasulullah. Ini ada catatan sholawat dari Haji Samsudin. Oh iya, udah catatannya, tapi nggak dengar suara. Tapi kalau Jumat beliau dengar sendiri. Maka itu hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi datang ke rumah Fatimah, dia minta Fatimah dah, kalau gini Fatimah aja dah yang mesti nemuin Rasul. Sama kayak kita kalau mau ngapa-ngapain ngundang susah, lewat sih lewat anaknya. Lu punya telepon anaknya Kiai nggak? Punya? Gampang dah, enak kalau anaknya, Pak, telepon nih Pak, siapa yang telepon? Gitu. Jadi macam-macam itulah cara orang tuh. Lewat jalur sini nggak bisa, wah nggak bisa. Lewat sini dah, oh nggak bisa juga. Lewat mana kira-kira yang bisa? Begitu caranya itu, ya, biar bisa tembus. Ya, mereka tahu nih tembusnya lewat mana. Fatimah udah nggak ada yang lain lagi dah. Fatimah yang bisa datang ke rumah Rasul, nanya kenapa Rasulullah sampai kayak begitu? Ada masalah apa yang terjadi gerangan sampai Rasul nggak mau ngomong sama orang selama 3 hari terakhir ini. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah. Udah itu aja, nanti kita lanjutin lagi. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah bel. Ya mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat di kesehatan badan kita. Tilkaniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma sidana fi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.